S33 jalan-jalan. Sahila langsung saja beranjak mendengar suara yang masuk ke dalam ruangan Revan. Sedangkan Revan hanya berdecak kesal melihat sekretaris yang tahu sopan santun itu. "Maaf bos, aku kira bos sendiri, kapan Nona kesini?" ucap Mike basa-basi, menghindari kemarahan bosnya. "Aku yang minta maaf Tuan Mike, aku yang tidak sopan di sini, aku kesini tadi siang sama Mas Revan." "Nona tenang saja, aku cuma mau nganter ini, dan silahkan lanjutkan," ucap Mike sambil menyodorkan beberapa file untuk ditandatangani. "Lain kali ketuk pintu dulu, untung saja kami nggak ciuman, kalau sampai kamu melihat kami ciuman, aku akan ajukan denda untukmu." "Baik bos," ucap Mike dan langsung berlalu. Setelah Revan mengerjakan semua pekerjaannya, hari pun sudah mulai sore, semua karyawan sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan Revan, karena tak ada lagi kerjaan. "Say," ucapan Revan terhenti saat melihat Sahila sedang bergelut dengan alam mimpi. Revan geleng-geleng dan menghampirinya. "Pantas saja tak ada suaranya, ternyata tidur," gumamnya sambil mengelus punggung Sahila. Revan keluar dari ruangannya menghampiri Mike untuk meninggalkannya pulang. "Nggak apa-apa bos, aku akan tunggu, lagian ini juga masih sore." Revan mengangguk dan kembali menghampiri Sahila di kamarnya. Selang beberapa menit, Sahila mulai mengerjap-ngerjapkan matanya, melihat Revan yang baru keluar dari kamar mandi. "Sudah bangun, kita pulang," ucap Revan membantu Sahila untuk bangun. Sahila mengangguk, "Aku ke kamar mandi dulu," ucapnya beranjak dari tempat tidur. "Mike, kita berhenti di restoran depan," ucap Revan. Mike hanya mengangguk. "Kenapa kita makan di luar mas? Nggak sebaiknya kita makan di rumah saja, pasti Bibi juga sudah masak." "Diam saja, aku nggak mau dibantah, oke?" Sahila diam setelah mendapat bentakan dari Revan. "Aku kan cuma kasih pendapat, kalau nggak mau ya sudah, kenapa harus mengeraskan suara segala?" batinnya sambil memanyunkan bibirnya. Di sebuah restoran mewah, Revan memesan berbagai menu dan itu semua adalah kesukaan Sahila. "Sekarang bos suka vegetarian, sejak kapan?" Mike heran karena biasanya Revan paling suka dengan masakan daging dan ikan. "Sejak menikah dengan nonamu ini, ternyata enak juga. Selama ini aku salah menilai makanan, bukan hanya daging saja yang enak, ternyata makanan seperti ini jauh lebih nikmat, lagi pula aku harus terbiasa dengan apapun yang disukainya." "Bukan makanan saja yang salah bos juga pernah salah memilih wanita," ucapan Mike yang disengaja. Sahila mengernyitkan dahinya, melihat Revan dan Mike bergantian. "Aku kira kalian itu hanya berbicara dengan hal yang serius saja, ternyata Tuan Mike suka bercanda juga." "Sayang, kamu nggak usah urusin dia, makan saja yang banyak biar nanti nggak kecapekan kalau diranjang," bisik Revan. Sahila langsung melanjutkan makannya setelah mendapat bisikan yang bikin bulu kuduknya merinding. Setelah makan malam selesai, Mike melajukan mobil kembali. Sahila melihat luar jendela dan tak sengaja melihat pasar malam yang sangat ramai. "Mas, lihat, di sana ada pasar malam, aku mau ke sana." Sahila menarik-narik baju Revan. Tanpa mendapat jawaban, Mike langsung saja mengarahkan mobilnya ke arah pasar malam. "Mas, kita naik itu ya?" ucap Sahila sambil menunjuk biang lala. Revan menggeleng, karena dirinya tak begitu suka dengan permainan anak kecil. Sahila cemberut karena Revan tak menurutinya kali ini. Akhirnya Revan dan Sahila hanya memutar-mutar saja melihat indahnya lampu yang berkelap-kelip. "Untuk apa kita ke sini kalau hanya muter-muter saja? Mendingan kita pulang," ucap Sahila mengeraskan suaranya karena tempatnya begitu ramai. "Kamu tunggu di sini sebentar, aku ke sana dulu," ucap Revan sambil menunjuk penjual aru manis. Setelah menunggu beberapa menit, Revan kembali dengan membawa 2 buah aru manis besar. Sahila langsung menampilkan senyum manisnya di depan sang suami. "Terima kasih, Mas, tahu apa yang aku inginkan," ucapnya polos. "Tanda terima kasihnya mana?" ucap Revan sambil menunjuk pipinya sendiri. Sahila yang paham dengan kode Revan pun langsung mencium pipi Revan. "Apa kamu sudah puas melihat pasar malam ya? Ini sudah malam, ayo kita pulang."
Sahila mengangguk setelah menghabiskan arum manis yang begitu besar dan manis pastinya. Mike, kita langsung pulang. Jangan dengarkan lagi nonamu kalau minta sesuatu, ucap Revan tegas. Nona tidak mau kemana-mana lagi. Tanya Mike pada Sahila, namun Sahila langsung menggeleng. Nona jangan takut, mobil aku yang kemudi, kalau Nona masih pingin mampir silahkan aku siap mengantarnya, ucap Mike membuat Revan marah karena sudah lelah. Memang Mike sengaja menguji kesabaran Revan kali ini, ingin melihat seberapa besar pengorbanan Revan untuk Sahila. Mas boleh ya sekali lagi, kita mampir ke supermarket, aku mau beli sesuatu, kalau mas nggak mau menemani nggak apa-apa, biar aku masuk sendiri, ucapnya pelan karena takut Revan marah. Revan menghela nafas, baiklah, memang kamu mau beli apa? Ini rahasia cewek, ada Tuan Mike, nanti saja aku kasih tahu. Kalau kita sampai di rumah, Revan menyunggingkan bibirnya. Di supermarket, Sahila memilah-milih barang yang akan dibelinya, peralatan kamar mandi dan peralatan untuk wanita. Sedangkan Revan mengikutinya dari belakang sambil mendorong troli. Mas ambilkan itu, ucap Sahila sambil menunjuk sesuatu di bagian atas. Revan membolak-balikkan benda yang sedikit empuk itu. Setelah troli penuh, barulah Sahila menyudahi belanjaannya. Mike, hari ini nonamu sangat menyusahkanku, dan dia tidak membayarku sama sekali. Mas kamu kan suamiku, kenapa harus minta bayaran? Itu kan gak adil, kamu selalu minta. Mulut Sahila langsung terbungkam, takut hal aneh yang akan dikatakan. Diam saja, aku tidak menyuruhmu bicara, bisik Revan. Mike hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan majikannya yang seperti anak kecil. Akhirnya sampai juga, silahkan bos, Nona, keluar, aku langsung pulang, rasanya kepalaku mau pecah mendengar ocehan kalian. Dasar sekretaris nggak tahu sopan santun, pulang sana aku nggak butuh kamu, Revan dan Mike saling mengumpat. Sedangkan Sahila langsung berlalu menuju kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya. Capek juga ya mas, padahal cuma jalan-jalan, dulu waktu aku masih kerja di restoran Kak Doni nggak secapek ini deh, tapi kenapa ini capek banget, sambil memijat betisnya. Setelah melepas baju kerjanya Revan langsung menghampiri dan menaikkan kaki Sahila ke atas ranjang. Mana yang capek, sini biar mas pijitin, ucap Revan sambil memegang betis Sahila. Sahila menggeleng dan menarik kakinya kembali. Sudah. Nggak apa-apa, lain kali jangan dipaksakan, mas nggak mau kalau kamu sampai kelelahan, dengan tangan masih memijat. Aku minta maaf, lain kali aku nggak akan mengulanginya lagi, ucap Sahila manja. Sekarang tidurlah sudah malam, ucap Revan sambil mencium kening Sahila. 5 bulan setelah pernikahan, Sahila menjalani hari-harinya murni sebagai istri yang mengurus suami dan mertua. Kasih sayang Revan yang begitu besar membuat hari-harinya semakin bahagia, tak ada beban dan masalah yang menghampiri, karena perhatian yang begitu besar dari Revan membuatnya tak bosan hanya dengan di rumah. Di sela-sela kesibukannya Revan selalu menyempatkan waktu hanya sekedar VC pada sang istri. Itu menambah keharmonisan. Revan pun begitu, semakin merasakan kebahagiaan. Meski pernikahan mereka seumur jagung namun keduanya saling melengkapi. Di saat Revan merasa lelah Sahila lah tempat untuk bersandar. Revan menyadari bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi. Tapi saling mengerti dan memahami, apalagi kepercayaan dari keduanya begitu besar, Revan yang awalnya tidak tahu akan perasaannya kini mulai sadar, bahwa dalam hatinya selama ini adalah cinta, ya, cinta yang tanpa disadari sudah bersemayam dalam dirinya. Tak bisa dipungkiri kasih sayangnya selama ini pada Sahila bukan hanya karena kasihan dan rasa bersalah semata, tapi karena begitu cintanya sama Sahila sampai kekhawatirannya pun semakin tinggi. Super protektif, apapun yang dilakukan Sahila, kalau menurutnya kurang baik pasti akan dilarang, dan beruntungnya Sahila wanita yang begitu penurut, tak mau membantah apapun kata dari Revan. Mas, besok Nisha mau acara 7 bulanan kita datang ya, ucap Sahila pada Revan, karena saat ini hari libur dan mereka menghabiskan waktu berdua. Revan tersenyum, kenapa tidak, dia kan sahabatmu, dan Doni sahabatku juga, kita harus datang untuk memberi selamat pada mereka.
Namun wajah Sahila tak seceria biasanya setelah mendapat telepon dari Nisha. Revan hanya pura-pura diam, menunggu Sahila mengatakan apa yang terbenak dalam hatinya. Mas, kita menikah sudah 5 bulan, tapi aku kok belum ada tanda-tanda hamil juga ya, kata Sahila sambil menyenderkan kepalanya ke dada bidang Revan. Jadi dari tadi muka kamu cemberut gara-gara mikirin kamu belum hamil, tanya Revan yang langsung mendapat anggukan dari Sahila. Sayang, sabar saja, semua orang itu berbeda, terkadang mereka yang menikah bertahun-tahun pun ada yang belum dikaruniai anak juga, apalagi kita yang baru 5 bulan, yang penting kita sudah membuatnya setiap hari, Revan menenangkan dan mulai bercanda, berharap Sahila tak memikirkannya lagi. Tapi mas, apa nggak sebaiknya kita periksa ke dokter? Aku takut, gimana kalau aku nggak bisa hamil? Ucap Sahila Senonoh yang langsung mendapat bungkaman dari Revan. Jangan bilang begitu, setiap perkataan itu doa, jadi kamu nggak boleh mendahului kehendaknya. Lagi pula mas nggak terlalu menuntut untuk kamu segera hamil, kita jalani saja. Semua itu ada waktunya, kalau Tuhan sudah percaya pada kita akan titipannya, tak butuh waktu lama, kita tinggal berusaha dan berdoa. Tapi mas janji nggak akan meninggalkan aku kan, meskipun aku belum bisa hamil.